Hari Jumat besok akan ada 2 tontonan, Timnas Indonesia akan bermain dilanjutkan dengan pertandingan antara Persib Bandung melawan Tampines Rovers. Liputan Sport besok juga akan live reaction untuk Timnas Indonesia, kita akan mulai pada pukul 4 sore dan kita lihat apakah nanti gua akan lanjutin live reaction di channel gua kayak kemarin. Nah, kalau misalkan kalian mau mau ada reaction coba tulis di kolom komentar, apakah gua harus buat reaction di akun pribadi gua untuk Persib atau enggak. Cuman yang pasti besok akan menjadi pertandingan kedua untuk timnas Indonesia yang hari ini sudah terbang menuju Thailand. Mereka akan dijamu oleh Timor Leste di stadionnya Konburi. Dan tadi dari 26 nama yang masuk dalam Garuda Calling, hanya dibawa 23 nama ke Thailand oleh George Hartman, di mana 3 nama yang absen adalah Justin Hubner yang sampai dengan saat ini memang belum bergabung bersama tim. Sepertinya memang tidak diberikan izin oleh klubnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF karena Fortuna Sittard sedang juga melakukan persiapan menuju musim baru di era divisi dan memang menjadi hak untuk klub tidak melepas pemain ke agenda yang di luar agenda FIFA sehingga memang sampai dengan saat ini Hapner belum bergabung bersama dengan timnas Indonesia. Begitupun dengan Marcelino Ferdinand yang sebetulnya sudah bergabung TC di Bali, tapi informasi terakhir memang mengalami cedera dan kemarin juga tidak masuk DSP, sempat terlihat memakai tongkat, berjalan agak pincang sehingga memang tampaknya belum sepenuhnya fit dan tidak masuk dalam squad yang dibawa oleh Herdman ke Thailand menjelang melawan Timor Leste. Yang agak mengejutkan adalah seorang Ratnar Oranmangun yang sebetulnya juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Bali, tapi mungkin karena masalah fisik, masalah cedera mungkin yang membuat akhirnya dia juga kemarin tidak masuk DSP dan juga tidak dibawa ke Thailand sehingga mungkin kedua pemain ini masih menjalani proses pemulihan untuk nantinya diturunkan di laga yang lebih penting seperti melawan Vietnam dan juga melawan Singapura. Ini merupakan kesempatan terakhir, persiapan terakhir untuk John Herdman mempersiapkan anak asuhnya sebelum menghadapi lawan yang menjadi ujian sesungguhnya untuk Garuda di Piala AFF. Karena setelah melawan Timor Leste, mereka akan melawan Vietnam, akan menjamu Vietnam di Pakansari, lalu akan tandang ke Singapura untuk bisa melakoni pertandingan penentu dan juga akan menentukan apakah mereka akan masuk ke semifinal atau tidak. Kemenangan 5-1 memang menjadi awal yang cukup baik untuk timnas Indonesia, tapi dengan catatan yang gue sudah sampaikan kemarin di konten gue, di mana memang babak pertama timnas Indonesia bermain sangat meyakinkan, bermain sangat fluid, bermain sangat baik, bolanya mengalir, ada variasi serangan dan juga ada efektivitas dalam membuat sebuah peluang menghasilkan sebuah gol yang kemarin berhasil dicetak 3 oleh Mitchell Baker, 1 oleh Sandy Walsh, dan juga 1 gol lagi dari Ian Schraven. Tapi babak kedua menjadi evaluasi yang harus diperbaiki oleh George Herdman di pertandingan melawan Timor Leste besok. Karena kemarin sebetulnya Kamboja juga secara level memang masih di bawah Indonesia, tapi terlihat di babak kedua ada penurunan cara bermain dari timnas yang tidak seperti babak pertama. Dimulai dari pergantian Ivar dan juga Klok yang membuat akhirnya Tom Hai harus bekerja sendirian di tengah dan terbukti dia tidak bisa melakukan itu sehingga harus ada backup plan jika memang Tom Haye tidak fit, amit-amit, atau mungkin nantinya akan menjadi pemain yang paling dijaga oleh tim-tim lawan, baik itu Vietnam atau Singapura, harus ada pemain lain yang bisa menggantikan otak serangan dari timnas Indonesia yang selama ini bergantung pada seorang Tom Hai. Sebetulnya John Herdman sudah berhasil melakukannya di timnas senior ketika kemarin Tom Hai tidak ikut bermain di FIFA Series dan juga FIFA Matchday karena akumulasi hukuman dari AFC dan kita akan lihat siapa pemain lain yang bisa berperan untuk bisa menggantikan itu. Mungkin bisa mengandalkan sektor sayap dibantu back-back sayap kita yang sebetulnya memiliki atribusi penyerangan cukup baik. Kita memiliki Doni Tripamungkas, memiliki Sandy Walsh yang secara ofensif ini back-back cepat yang juga punya visi dalam bermain, atau juga mungkin bisa memaksimalkan sebetulnya Ragnar yang kita tahu Ragnar
di senior kemarin, meskipun dia berposisi sebagai striker, dia sempat melakukan jemput bola ke tengah dan juga membantu, penyerangan dari lini tengah dari timnas Indonesia. Sehingga kita akan lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh John Herdman, termasuk juga gue menunggu pembuktian konsistensi dari seorang Mitch Baker yang kemarin sudah mencetak hat-trick di debutnya, tapi gue tidak mau terlalu cepat mengapresiasi pemain ini, tidak mau terlalu memuji berlebihan karena yang penting adalah konsistensi dan juga pembuktian dirinya apakah layak untuk bisa menjadi saingan dari Ole Romani di lini depan penyerangan dari timnas Indonesia. Timor Leste tentu kalau secara level sudah pasti di bawah dari timnas Indonesia. Terlihat dari 2 pertandingan sudah dilalui, kalah 7-0 dari Vietnam, kalah 2-0 dari Singapura, meskipun memang Timor Leste adalah tim yang kita tahu di beberapa tahun belakangan memiliki gaya permainan cepat, transisi cepat, tapi memang efektivitasnya belum terlihat dan juga memang secara kualitas pemain ini masih di bawah dari timnas Indonesia. Tapi kemenangan melawan Timor Leste menjadi harga mati karena melihat ketatnya persaingan dari grup yang diisi oleh Singapura yang saat ini memimpin klasemen sementara dengan 6 poin karena sudah bermain 2 kali. Sementara Vietnam dan juga Indonesia masing-masing mengumpulkan 3 poin dan juga baru bermain sekali. Sementara Kamboja dan juga Timor Leste masih di poin 0 dan sudah bermain 2 kali. Artinya adalah ini persaingan antara Vietnam, Indonesia, dan juga Singapura karena dari 3 tim hanya 2 tim yang berhak untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke semifinal. Kita akan lihat pertandingan besok karena setelah pertandingan selesai dari timnas Indonesia akan ada pertandingan lanjutan di Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Tampines Rovers. Bisa kalian saksikan 19.30 di Indosiar dan juga di video. Dan ini menurut gua akan menjadi kesempatan lagi untuk para pemain muda, para pelapis ketiga dari skuad Persib Bandung untuk bisa membuktikan diri. Karena memang Piala Presiden sekali lagi menurut gua yang menjadi penekanan adalah memberikan kesempatan jam terbang dan juga bisa memperbaiki dari hasil evaluasi yang dilakukan di match melawan DPMM kemarin. Karena gue sebetulnya kemarin cukup mengkritik keras bagaimana gaya permainan dari timnas Indonesia, dari Persib Bandung di babak pertama. Gue paham mereka pemain muda, gue paham mereka baru bermain untuk Persib Bandung, tapi ini Persib yang memiliki kualitas yang tinggi dan siapapun dia, walaupun dia pemain muda, dia harus memiliki eager untuk bisa memperbaiki diri dan juga melakukan yang terbaik untuk tim. Karena secara level mereka harus bisa membuktikan dan mereka harus bisa bersaing dengan pemain-pemain top yang berada di Persib. Karena akan sangat sulit untuk mereka jika tidak memiliki mentalitas itu ketika mereka tidak mau dikritik. Karena kita lihat saingannya begitu luar biasa secara kualitas permainan. Sehingga mentalitas itu juga harus ditempa dan Bobotoh juga bukan menghujat tapi mengkritik, memberikan masukan kepada mereka jika memang mereka bermain sangat kurang. Karena sebagai Bobotoh, gua dan kalian berhak untuk bisa mengomentari para pemain dari Persib karena sebagai penonton gue juga pengen dihibur dan gue pengen mereka melakukan yang terbaik untuk apa? Untuk kemenangan dan juga untuk kebahagiaan kita semua. Tapi kalau misalkan gue lihat dari 2 pertandingan kemarin, entah itu melawan Arema ataupun melawan DPMM, memang Persib Bandung secara mengejutkan di lini depan bermain sangat cair ketika menurunkan pemain-pemain asingnya. Padahal kita tahu Luka Menalo sama striker ujung tombaknya Balsa Sekulic ini pemain baru, tapi mereka sangat cair, beberapa kali berhasil membangun skema serangan yang apik dan juga menghasilkan gol melawan Arema, dan kemarin ada satu soloran juga dari Luka Menalo yang menghasilkan penalti yang berhasil dieksekusi oleh Balsa Sekulic meskipun sempat tertahan, tapi bola reboundnya dapat bisa membuat Persib Bandung menang dan juga sebetulnya sudah lolos ke semifinal dari Piala Presiden. Sehingga kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Igor Tolik pada pertandingan besok karena ini juga pertandingan melawan tim yang bermain di ACL 2 di musim lalu, sehingga ini juga bisa menjadi takaran ukuran untuk Igor mempersiapkan Persib menjelang melawan Manila Tigers di akhir bulan Agustus untuk nantinya menentukan apakah berhasil lolos ke fase grup dari ACL 2. Memang ini pertandingan yang tidak menentukan
karena Persib yang tadi gue katakan sudah dipastikan lolos ke babak semifinal, tapi akan menentukan apakah Persib bisa menjadi juara grup. Hanya butuh hasil seri untuk bisa menjadi juara grup, karena nantinya akan menjadi penentu siapa yang akan dilawan oleh Persib di babak semifinal. Karena di grup sebelah kita tahu kemarin Persija Jakarta berhasil comeback menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 2-2 setelah tertinggal 2-0 dari Port FC. Persebaya juga sudah dipastikan lolos dengan 2 kali kemenangan. Kemarin menang 1-0 lewat gol dari Yuran Fernandes, sehingga kita akan nantikan apakah ada duel El Clasico Persija Persib di babak semifinal dari Piala Presiden. Untuk Peralta kemarin sudah ada di Sijalak Harupat, sudah menonton rekan-rekannya, sudah diperkenalkan juga di hadapan bobotoh, dan kemarin sudah melakukan penandatanganan kontrak dan bermain atau mengunjungi kantor dari PT BBB di Geraha Persib di Sulanjana, sudah melakukan foto sesi tapi belum terlihat latihan, sehingga dipastikan Peralta tidak akan bermain melawan Tampines Rovers. Mungkin dia akan bermain di minggu depan, entah itu ketika Persib di semifinal atau di final, atau mungkin juga dipersiapkan untuk nantinya ketika Persib Bandung menghadapi Manly Tigers di kualifikasi ACL2. Tapi biarkan Peralta beradaptasi terlebih dahulu. Setelah libur jeda kompetisi, dia pulang ke Argentina juga, masih jet lag juga. Jangan sampai terburu-buru memaksakan dan akhirnya berakibat pada hal cedera yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Jadi menurut gue besok akan ada penggabungan dari starting 11 antara pemain muda dan juga pemain senior. Gue masih tetap menjagokan Fitra Maulana di belakang, ditopang oleh Kakang, Julio Cesar, dan juga Hamrah Hayanusa sebagai back tengah, karena Tanama lebih efektif menurut gue dijadikan back kiri dibandingkan dengan sayap kiri. Sementara Nazril harus diberikan kesempatan berduet bersama dengan pemain senior Adam Alis menopang seorang Berguinho di gelandang serang. Sementara di depan gue pengen lihat kolaborasi antara Ramon, Luka, dan juga seorang Baros di lini depan penyerangan dari Persib Bandung. Kita akan lihat siapa yang diturunkan oleh Igor Tolik besok, dan kita harapkan dan kita doakan semoga baik itu timnas maupun Persib besok bisa menang agar bobotoh bisa double senyum.